Gitu. Tapi kalau mau bahas suara kita didengar itu apakah harus chaos dulu sampai didengar atau kalau baik-baik tuh nggak bisa didengar ya? Kami ingin menyuarakan bagaimana pemerintah ataupun DPR ini juga melihat akar persoalan yang disuarakan tuh seperti apa gitu. Kenapa masyarakat itu marah? Kenapa banyak sekali rakyat yang juga frustasi terhadap situasi hari ini gitu. Karena ketimpangan yang terjadi. Demo yang minggu ini ya, yang seminggu belakangan ini terjadi, ini tuh udah banyak yang menunggangi kah? Jadi kebayang nggak kalau di tempat kerja itu buruh digendong? Digendong dijadiin mainan. Jadi digendong, literally digendong. Siapa yang sudah tidak tahan lagi dan muat terhadap para DPR yang kerjanya cuma cari muka, teman-teman? Saya setuju nggak itu? Setuju. Welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini kita akan berbincang masih seputar tentang kondisi Indonesia saat ini. Tentunya kita semua di sini berharap ya kondisi ini segera pulih, segala aspirasi dari masyarakat bisa didengar. Dan ngomong-ngomong soal aspirasi masyarakat ini, banyak sekali masyarakat yang dari berbagai latar belakang ya, tidak hanya mahasiswa, lalu juga influencer, lalu juga ada KOL ataupun memang politisi. Ada juga gerakan perempuan yang memang dia secara konsisten turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan aspirasi dan juga mewakili lah suara-suara kita masyarakat ini. Dan hari ini sudah hadir di studio Perspektif. Halo Mbak Mutiara. Aku dapat informasi hari ini Mbak Mutiara pagi tadi demo dulu. Betul sekali. Ikut demo, habis itu langsung mampir ke Perspektif. Kalau ini kan tayangnya Sabtu, berarti hari ini hari Rabu ya, untuk tuntutan massa yang disuarakan oleh teman-teman Perempuan Mahardika. Kalau dari Perempuan Mahardika sendiri, hari ini, hari Rabu ini, tanggal 3, itu tuntutannya apa saja Mbak? Iya, jadi hari ini kami perempuan-perempuan itu turun ke jalan gitu ya, untuk menyuarakan kekerasan dihentikan. Oke. Gitu. Kekerasan terkait dengan demo ini atau terhadap perempuan secara umum? Kekerasan terhadap para demonstran Demonstran. yang turun ke jalan dalam beberapa waktu terakhir ini. Oke. Di mana kita tahu sekarang itu ada kawan kita ojol Afan yang meninggal, kemudian juga ada beberapa kawan yang juga meninggal itu di kota-kota yang lain ya. Banyak. Kemudian ada juga yang masih hilang gitu kalau dari pengaduannya teman-teman yang berfokus pada penerimaan aduan terkait dengan ini. Kemudian juga ada teman-teman yang sampai saat ini ditangkap dan sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum, kayak gitu. Jadi memang berfokus untuk bagaimana yang ditangkap itu harus segera dibebaskan. Kemudian juga kekerasan, penggunaan alat-alat, cara-cara kekerasan terhadap aksi demonstrasi itu harus dihentikan. Nah kalau hari ini demonya di depan gedung DPR, berarti kan. Jadi sampai saat ini juga kan kita tahu bahwa belum ada perwakilan dari masyarakat yang diterima oleh pimpinan DPR. Karena kan awal mulanya ini kan karena kemarahan masyarakat Puncak Gunung Es terhadap statement-statement anggota DPR. Kalau hari ini sempat diterima nggak? Ada perwakilan nggak dari DPR yang keluar? Kabarnya ada, tapi juga kami tidak berharap untuk diterima. Loh, kenapa? Karena aksi hari ini memang dimaksudkan untuk lebih ke bersuara terhadap masyarakat, lebih ke menyatakan keprihatinan kami, keresahan kami sebagai perempuan gitu ya, terhadap maraknya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Begitu baik itu TNI maupun juga Polri. Tapi menurut Mbak Muti ini terlambat nggak sih kalau saat ini kita diterima oleh anggota DPR ya, teman-teman massa gitu? Karena kan sebenarnya kalau mau ngomong dialog tuh harusnya kan udah dari awal. Ini kan sebenarnya dari tanggal 25 sampai tanggal ini belum. Telat nggak sih sebenarnya? Sebenarnya telat bagi DPR ya, karena sebenarnya aspirasi dan juga keresahan yang disampaikan oleh masyarakat itu sudah lama sekali begitu. Dan kekecewaan itu muncul ya karena
sangat jarang untuk didengarkan gitu. Oke, misalnya pun diterima gitu, tapi seperti kita tahu misalnya ada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga misalnya, atau ada kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga situasi bagaimana masyarakat juga menyuarakan terkait dengan situasi eksploitasi yang dialami oleh pekerja perempuan, ini juga jarang mendapatkan tanggapan yang serius. Gitu. Oke, jadi sebenarnya udah banyak hal yang disuarakan, tapi memang responnya sampai saat ini oleh para wakil rakyat kita ini. Soalnya ini situasinya sedang marah ya. Iya. Gitu. kita sedang frustasi. Sebenarnya kalau udah di situasi kayak ini, frustasi, marah gitu. Kita nggak butuh dibaik-baikin, langsung aja solusinya apa. Iya, gitu, betul. Kan. Lebih baik-baik udah lewat kayaknya masa-masa itu. Nah, kalau perempuan Mahardika sendiri ataupun juga Mbak Mutiara bersama teman-teman aktivis perempuan, cerita dong kalau lagi turun ke jalan itu sebagai seorang perempuan tuh ada pengawalan khusus nggak sih dari aparat atau mungkin ini perempuan jadi nanti biasanya poluan. Oh, poluan. Iya, gitu. Jadi pengawalan khususnya biasanya dari selain poluan. Ada polisi laki-laki itu ada poluan. Bahkan sempat juga lebih banyak poluan yang mengawal untuk aksi perempuan. Oh gitu. Gitu. Tapi juga sempat pada satu ketika tuh jadi kita berantemnya sama poluan gitu. Berantem perempuan sama polisi itu apa biasanya? Disuruh bubar nggak mau iya, atau gimana? Disuruh bubar nggak mau gitu, atau misalnya kita kan masa aksinya banyak kemudian memenuhi jalan begitu ya, jadi menimbulkan kemacetan, jadi disuruh minggir tapi kitanya nggak mau minggir gitu, kita mau menyuarakan gitu. Jadi kadang sempat aku lupa kapan tapi sempat ada kejadian berantem gitu sama poluan. Tapi kalau dari segi aman, wilayah aman kalau mau demo bagi para perempuan tuh biasanya kan kalau kita lihat kan pria nih yang paling depan, terus kalau ada lempar-lemparan batu juga kan ini kan biasanya sapnya kan sap pria. Nah itu kalau perempuan kalau udah di situasi kayak itu tuh ada posisi aman nggak? Ada titik kumpul nggak gitu nggak sih? Sebenarnya dalam situasi itu nggak ada yang bisa ada dalam posisi aman ya, karena situasinya ketika seperti itu kan semuanya jadi sasaran begitu. Seperti misalnya teman-teman perempuan yang dia juga berperan sebagai paramedis. Paramedis itu kan dia situasinya ada di tengah-tengah aksi demonstrasi begitu ya, karena kadang situasinya chaos gitu, kemudian butuh segera penanganan dan segala macam. Nah, dalam beberapa pengalaman kemarin misalnya di aksi Indonesia Gelap tuh atau penolakan RUU TNI itu banyak sekali teman-teman para medis perempuan yang kemudian menjadi sasaran kekerasan juga. Gitu. Itu sasaran kekerasannya karena kan dia para medis, berarti kan dia ada di dekat-dekat ambulans seharusnya. Iya, itu yang sebenarnya kita juga nggak mengerti kenapa jadi sasaran. Oh, diapain? Mendapatkan pemukulan gitu, kemudian para barang-barang medis itu dirampas secara paksa gitu. Oleh aparat atau oleh orang nggak? Kepolisian ya, yang turun di lapangan langsung juga. Nah kalau yang kemarin karena DPR ini, apakah terjadi lagi? Di DPR baru yang saja demo ini, yang tanggal dari 25 sampai hari ini itu apakah kejadian lagi tuh perampasan alat medis? Iya, setahu saya iya gitu ya. Ada bagaimana ketika penembakan gas air mata itu juga mempengaruhi teman-teman medis yang di ambulans ataupun juga yang berada di titik-titik aksi chaosnya begitu. Itu juga yang mendapatkan tembakan gas air mata. Jadi kalau udah ngomongin aksi massa, asik menyuarakan pendapat tuh mau cowok, cewek semua nggak ada yang aman ya sebenarnya. Iya. Oh saya baru ingat di aksi kemarin waktu di Kuitang itu kan 2 hari yang lalu ya. Kuitang tuh rusuh banget. Iya. Aku lupa tanggal berapa, kalau nggak salah 29 hari Jumat itu ya. Jadi ada salah satu kawan perempuan Mahardika yang dia berperan sebagai paramedis jalanan di Kuitang gitu. Jadi dia memilih di Kuitang karena memang situasinya chaos banget dan sangat dibutuhkan gitu. Nah, dia kena tembakan gas air mata di kakinya gitu. Jadi kan itu panas banget ya. Ya, sampai celana jeansnya robek. Begitu. Oh, itu kalau paramedis luka yang ngobati juga sesama paramedis. Sesama paramedis gitu. Jadi ya saling berlindung. Gitu. Tapi dengan kondisi yang chaos, kacau balau gitu, kenapa nggak mundur Mbak? Maksudnya ya kembali atau ke posisi yang aman. Kenapa sebagai perempuan ini tetap nekat maju? Iya, karena cara-cara seperti ini yang dipahami oleh... Sebenarnya udah template juga? Iya, cara-cara
harus tetap ada aksi, kemudian juga berupaya untuk tetap maju gitu, karena ya dengan cara itulah kemudian suara tuntutannya tuh didengarkan. Gitu. Tapi kalau mau bahas suara kita didengar itu, apakah harus chaos dulu sampai didengar, atau kalau baik-baik tuh nggak bisa didengar ya? Kayaknya kenapa turun aksi juga karena yang baik-baik mungkin pada nggak didengerin ya. Jadi sukanya kasar ya. Iya, kalau sampai chaos tuh baru ada lah gitu ya, beberapa poin yang akhirnya didengar gitu. Selama ini template-nya kayak gitu kah? Selama ini template-nya saya pikir yang memulai kayak kita sebagai, kalau dari pengalaman Perempuan Mahadika ya, aksi dengan banyak teman-teman dari organisasi perempuan maupun juga kawan-kawan yang berbagai kelompok begitu ya. Nah ini kita tidak pernah memulai chaos itu sendiri gitu. Jadi biasanya itu terjadi gitu ya karena memang ada tekanan gitu dari aparat keamanan. Tentunya misalnya untuk membubarkan diri atau misalnya untuk tidak boleh menghalangi jalan, atau misalnya juga dianggap mengeluarkan bahasa-bahasa yang provokatif, misalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau ngelihat demo yang minggu ini ya, yang seminggu belakangan ini terjadi, ini tuh udah banyak yang menunggangi kah? Sebenarnya udah abstrak ya? Ya, kita tidak mau terjebak dengan isu itu ya, bahwa ada yang menunggangi atau tidak gitu. Kita tidak mau terjebak dengan narasi yang kemudian juga dalam pernyataannya Presiden Prabowo juga disampaikan ya, misalnya dia bilang gerakan yang murni, kemudian ada gerakan yang dilabelin anarkis misalnya kayak gitu. Kita tidak mau terjebak dalam itu karena hal itu justru akan memberikan legitimasi atau pembenaran untuk adanya penanganan dengan pendekatan kekerasan gitu kepada aksi demonstrasi begitu. Jadi kami ingin menyuarakan bagaimana pemerintah ataupun DPR ini juga melihat akar persoalan yang disuarakan tuh seperti apa gitu. Kenapa masyarakat itu marah? Kenapa banyak sekali rakyat yang juga frustasi terhadap situasi hari ini gitu. Karena ketimpangan yang terjadi, karena katanya 19 juta lapangan pekerjaan gitu, mana-mana gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi concern ya untuk mengembalikan jadi mereka yang duduk dalam tampuk kekuasaan hari ini kami sangat berharap kemudian melihat apa yang menjadi suara dari masyarakat gitu, akar persoalan dari keresahan ini. Tapi tadi ada selain memang menyuarakan keadilan ya, ada aspirasi tentang untuk perempuan nggak sih dalam tuntutan hari ini? Ketika kita bicara soal bagaimana menghentikan kekerasan negara atau state violence ya terhadap perempuan, terhadap aksi demonstrasi, itu sebenarnya juga merupakan cerminan kepentingan isu perempuan. Karena dalam babak-babak sejarah di Indonesia ini banyak sekali loh peristiwa-peristiwa di mana kemudian terjadi kekerasan terhadap perempuan yang itu dipengaruhi oleh negara gitu. Misalnya ketika kita melihat kekerasan dalam area konflik begitu ya, misalnya di Aceh, kemudian di Ambon, di Poso, bahkan juga di Papua, ini perempuan selalu jadi korban. Begitu. Mendapatkan apa, Mbak? Mendapatkan kekerasan. Jadi metode-metode perkosaan yang digunakan itu juga sering ya, itu menjadi sebuah metode yang digunakan untuk menundukkan satu komunitas misalnya dalam situasi konflik misalnya. Dan bagaimana penerjunan tentara-tentara keamanan ini justru meningkatkan eskalasi kekerasan yang dialami begitu. Seperti baru saja kemarin di Papua ketika ada demonstrasi masyarakat di sana untuk menolak pemindahan tahanan politik dari Sorong ke Makassar, itu polisi juga kemudian merengsek masuk ke rumah-rumah, termasuk ke rumah salah satu perempuan yang sedang bersama dengan anaknya, sehingga
anaknya sendiri itu sampai ketakutan gitu. Iya, bersembunyi di bawah tempat tidur. Kalau kita lihat yang demo ini kan banyak yang ditahan dan juga diperiksa ya oleh pihak kepolisian. Mbak Mutia mendapatkan informasi ada berapa perempuan nggak sih yang saat ini ditahan, atau teman-teman aktivis-aktivis perempuan ada yang mesti ditahan nggak? Iya, itu yang untuk demonstran sendiri itu yang sulit untuk didapatkan karena akses bantuan hukumnya dibatasi. Oh, begitu. Jadi dibatasi. tidak boleh ditemui. Kenapa? Dengan alasan ya karena mereka dilabeli anarkis, begitu. Oh. Begitu. Jadi itu yang menyulitkan, begitu ya. Karena kepolisian kemudian membatasi akses bantuan hukum kepada. Ini yang saat ini terjadi. Sekitar 600 demonstran itu. Itu ada perempuan di situ, tapi kita nggak tahu apakah ada perempuan atau enggak gitu, karena akses bantuan hukumnya dibatasi. Ini akses bantuan hukum dibatasi hanya untuk demo ya? Hanya untuk misalnya mendapatkan pengacara gitu, untuk didampingi oleh pengacara, itu belum bisa gitu. Jadi belum tahu bagaimana situasi kawan-kawan yang ditangkap sekarang. Tapi kalau untuk korban-korban perempuan di demo ini juga banyak atau gimana, Mbak? Banyak sekali, karena kalau kita lihat di sosial media ya sempat viral bagaimana ibu-ibu pun kemudian datang bawa sapu lidi nih, marah-marah. Itu yang Juping. Iya kan? Itu yang cukup viral ya kemarin ya, bagaimana ibu-ibu bawa sapu lidi, dia marah-marah. Saking keselnya gitu. Gas air mata masuk ke rumah-rumah, begitu. Dampaknya terhadap perempuan. Ya. Kekuatan emak-emak tuh jangan dilawan lah, pokoknya dia kencang sekali. Oke, kalau ngobrolin soal Mbak Mutia sendiri, gitu kan, ini kan udah aktif lama sebagai aktivis perempuan, menyuarakan hal-hal yang baiklah untuk kesejahteraan rakyat. Ini kalau saya lihat pengalaman advokasinya udah banyak banget ini. Ini dari tahun berapa sih Mbak terjun di dunia aktivis? Dari paling awal banget atau? Itu dari awal banget? Awal banget gitu ya. Itu dari waktu aku semester 2 kuliah. Tahun berapa itu? Itu tahun 2005. 2005 sudah terjun jadi aktivis gitu. Apa yang pertama kali mendorong terjun sebagai aktivis? Ada pengalaman-pengalaman mungkin membela teman atau apa gitu? Sebenarnya banyak itu dari pengalaman personal terlebih dahulu ya, karena sebagai perempuan yang ini kalau mengingat-ingat lagi ya, jadi misalnya keputusan untuk bisa menentukan jurusan apa yang mau diambil gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana berkuliah di kota yang jauh dari rumah, dari orang tua gitu. Itu juga menjadi keputusan besar gitu, karena belum tentu keluarga itu setuju gitu dengan keputusan untuk kuliah jauh dari rumah. Kemudian juga ketika kita berkuliah, kemudian tinggal di kota yang nggak ada saudara di situ gitu ya, itu juga menjadi pertanyaan, bisa nggak sih? Emang bisa perempuan kuliah jauh-jauh? Misalnya seperti itu. Oke, jadi berangkat dari pengalaman pribadi lah ibaratnya gitu. Tapi kalau aku lihat ini kan banyak kasus-kasus berat juga ya yang ditangani. Salah satunya adalah zero pelecehan seksual. Ini terkait dengan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja di salah satu perusahaan di kawasan Cakung, Jakarta Utara di tahun 2014-2018. Lalu juga fasilitator sekolah feminis ya, gitu. Nah dari rentetan kasus ini rata-rata kalau aku lihat kekerasan seksual gitu. Boleh dicerita nggak sih ada satu kasus yang berat untuk ditanganin dan mungkin membutuhkan waktu yang panjang dan penuh air mata nggak di situ? Sebenarnya kalau menangani langsung, karena backgroundku ini bukan dari psikolog begitu ya. Jadi untuk penanganan yang pendampingan korban secara intensif ini biasanya langsung ke akan Mahadika, organisasi perempuan yang aku aktif sekarang itu akan merujuk gitu ya ke lembaga yang memang concern terhadap pendampingan psikologis gitu. Tapi tantangan terbesar ketika dan juga sangat menyentuh ya ketika bicara soal isu kekerasan seksual ini adalah dalam proses kami melakukan kajian atau penelitian terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja. Itu sekitar tahun 2017 kami merasa resah sekali karena setiap
bertemu dengan teman-teman buruh yang baru pulang dari pabriknya begitu ya, karena waktu itu berfokus di kawasan industri KBN Cakung. Ini selalu ya biasa lah ya, kita habis pulang kerja ngumpul-ngumpul di sekretariat gitu, kemudian ngobrol tentang apa sehari ini ngapain aja gitu, dan selalu ada cerita soal pelecehan. Begitu, entah itu dicolek, entah itu diraba, karena biasanya kalau keluar dari pabrik tuh dia harus dicek dulu, cek body gitu ya. Iya. Jadi untuk memastikan bawa barang nggak nih dari dalam, misalnya kayak gitu. Tapi Jadi bukannya kalau ngecek itu harusnya perempuan ya perempuan gitu? harusnya gitu, tapi pada prakteknya tidak seperti itu gitu. Jadi pengawas laki-laki juga bisa melakukan cek body pada perempuan. Jadi pada waktu itu resah banget, seperti kayak ini kok bisa terjadi dan kemudian dibiarkan begitu ya, karena sebenarnya sejak dari tahun 2011 itu di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah ada peraturan gitu yang memberikan pedoman terkait dengan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi kok kayak itu tidak tercermin gitu ya dalam situasi di lapangan pada kenyataannya gitu. Nah, itu yang membuat kami resah dan kemudian juga mendorong kami untuk melakukan kajiannya. Dari situ Apa yang ditemukan banyak dari kajian sekali. itu? Jadi kebayang nggak kalau di tempat kerja itu buruh digendong. Digendong dijadiin mainan. Jadi digendong, literally digendong. Gitu. Diangkat, Diarak kayak di-bullying gitu kan. Iya ya, aku kebayang. kalau arak kan bareng-bareng ya, ini oleh pengawas Sengaja gitu ya? laki-laki gitu, kemudian digendong gitu. Itu cerita yang kami temukan gitu. Kemudian ada seorang buruh perempuan yang dia kemudian memplester dadanya gitu, karena pekerjaan waktu itu sektornya adalah garmen gitu, jadi menjahit gitu ya. Nunduk ya? Jadi kalau nunduk gitu, dan itu dia sering mendapatkan pelecehan berupa serangan pandangan mata gitu ya, dari supervisor atau sesama rekan kerja yang laki-laki gitu. Jadi dia berinisiatif untuk memplester belahan ininya yang kelihatan gitu kalau dia nunduk. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal pelecehan seksual, itu yang menjadi akarnya itu pembiaran dari kantor atau dari korbannya itu takut tuh speak up karena takut mungkin karirnya stop malah jadi dipecat gitu. Faktor utama adalah karena takut kehilangan pekerjaan. Edukasinya gimana kalau udah kayak gitu? Karena kan mungkin buruh ya dia berbeda lah mungkin seorang buruh. Saya tidak mau melabel pekerjaan atau apa, tapi mungkin buruh takut lah kalau kita di korporat kan mungkin HRD-nya lebih ketat atau apa. Nah, kalau kayak gini gimana cara? Sebenarnya sama ya situasinya, karena saya mendengar juga selain di sektor garmen itu ada di sektor-sektor lain itu juga sulit untuk melaporkan. Kesulitannya memang biasanya datang dari korbannya terlebih dahulu, karena dalam konstruksi masyarakat sekarang yang melihat bahwa pelecehan atau kekerasan seksual adalah sebagai aib, itu yang menghambat korban untuk melapor begitu. Dan jadi ada rasa takut untuk kehilangan pekerjaan, karena ketika ini dilihat sebagai aib maka yang akan mendukung juga sedikit gitu. Atau justru akan melihat bahwa yang salah korbannya gitu kan. Kenapa jadi yang salah korbannya? Jadi ketika pada waktu itu ya, itu 10 tahun yang lalu belum ada, itu masih perjuangan awal undang-undang TPKS gitu kan. Jadi masih sangat sulit, bahkan ketika kami membawanya ke pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah ketenagakerjaan, saya ingat sendiri bahwa nggak langsung percaya gitu dengan adanya hasil kajian dari Perempuan Mahadika waktu itu tentang pelecehan seksual. Emang ada gitu. Jadi emang terjadi gitu. Padahal banyak ya contoh-contoh kayak. Padahal banyak. Kami menemukan 773, kami mendata 773 responden, 50%-nya pernah menjadi korban kekerasan, menjadi korban pelecehan seksual karena berfokus pada pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual seperti diraba lalu dipandang secara fisik kayak gitu kan sudah itu terlihat nyata gitu. Sebenarnya ada nggak sih contoh-contoh kekerasan seksual yang kita nggak sadari bahwa itu sebenarnya itu bahaya buat perempuan gitu?
mengomentari bentuk tubuh, Body shaming itu, kemudian juga sebenarnya yang untuk menjawab pertanyaan Mbak Bernard, waktu kami melakukan waktu kami melakukan penelitian itu, banyak sekali buruh yang kemudian belum tahu apa itu pelecehan. Jadi selain takut kehilangan pekerjaan, hasil temuannya adalah kenapa tidak dilaporkan, juga kurangnya informasi. Iya, itu tadi edukasi Gitu, kan. ya. Jadi ketika bicara soal pelecehan ini selalu identik dengan perkosaan. Gitu. Padahal banyak sekali bentuk-bentuk pelecehan seksual, gitu. Bisa yang tidak bisa melalui digital gitu ya, atau tidak bersentuhan langsung begitu ya. Ada yang kemudian juga fisik dan ya sekarang kita sudah punya 9 bentuk kekerasan seksual yang ada dalam Undang-Undang TPKS yang bisa jadi pegangan kita ya untuk melakukan sosialisasi, pegangan pemerintah juga sebenarnya untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif. Gitu. Oke, Mbak Muti, sebagai seseorang yang menyuarakan kebenaran, sebagai aktivis itu kan sebenarnya nggak mudah karena kalau mau menegakkan kebenaran itu jalannya pasti terjal. Gitu. Yeah. Pernah nggak sih ada kayak tantangan berat banget seperti mungkin pembungkaman, intimidasi itu pernah nggak dialami? Iya, pernah bermacam-macam ya. Misalnya ketika kita menyuarakan isu terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi pada buruh atau pekerja perempuan ini, itu belum tentu juga mendapatkan dukungan luas ya pada masa itu gitu ya. Karena dianggap bahwa ini adalah satu hal yang mungkin terjadi pada 1-2 orang gitu, atau orang per orang gitu ya, tapi bukan sebagai sebuah persoalan struktural gitu. Kemudian ketika jadi minimnya dukungan itu adalah tantangan yang juga kami temui ketika memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi namanya perempuan ya kan, nggak perlu nunggu dukungan gitu. Jadi jalan terus aja. Jalan terus. Tapi kalau yang secara personal, nyerang keluarga tuh pernah dialami nggak? Menyerang keluarga belum. Syukurlah gitu, dan jangan sampai begitu ada serangan terhadap keluarga. Tapi secara personal melalui WA, kemudian juga ketika dalam aksi massa itu juga pernah. Jadi saya sempat waktu saya masih posisinya masih kuliah begitu ya, kemudian melakukan aksi begitu. Nah itu belum mulai aksi itu sudah langsung nggak boleh gitu. Jadi kita semua diangkut ke kantor polisi. Gitu. Belum ngomong udah diangkut. Iya, belum ngomong udah diangkut. Jadi tapi itu kita jalani bareng-bareng. Jadi kalau misal nggak boleh ada satu orang yang diangkut, jadi semuanya diangkut. Gitu. Jadi kita senang aja sih dengan Tapi biasanya ancaman terhadap aktivis perempuan tuh apa sih, Mbak? Yang ini pasti kita digini ini kalau lagi mau menyuarakan apa, mungkin ditakut-takutin, yaitu tadi dikenakan isu perkosaan atau pelecehan seksual atau gimana? Spesifiknya terkait dengan seksualitas. Jadi kalau terhadap perempuan yang membedakan ya, kenapa dia di ancaman-ancaman terutama terhadap aktivis perempuan yang berani bersuara itu seringkali mendapatkan ancaman karena seksualitasnya. Itu jadi misalnya diancam untuk diperkosa, kemudian juga diancam untuk banyaknya perkosaan gitu. Jadi kayak langsung meneror gitu ya, meneror gitu. Kemudian juga dicegat di jalan misalnya. Nah itu tapi semuanya adalah ini secara khusus banyak itu menyasar seksualitas. Oke, jadi dibuat takut ya? Dibuat takut, dibuat ruang geraknya terbatas. Jadi betul. kayak merasa diikutin terus supaya perempuan-perempuan ini akhirnya bungkam. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau sekarang ini dengan ranah media sosial, jadi orang bahkan bisa anytime live kan sebenarnya kalau mungkin dia merasa terancam atau apa. Mbak Mutia ngelihatnya sendiri gimana sih pergerakan saat ini? Iya, itu menjadi ini soal live-nya gitu ya. Jadi sekarang dengan mengekspos ya. Iya, media sosial udah semakin ruang. Sebenarnya kan ruang keterbatasan untuk ditakut-takutin itu kan kita bisa anytime membela, mungkin lagi di jalan, wah
gue kayak diikutin orang langsung live kayak gitu. Membantu nggak sih sebenarnya? Membantu banget. Jadi prinsipnya itu adalah kita harus juga jadi begini, kalau kadang itu kan ada apa namanya kata-kata gitu ya, ayo jangan takut gitu ya. Nah kita sebagai perempuan tuh biasanya ya yang kita lakukan adalah kita menyadari bahwa itu menimbulkan rasa takut, bahwa ancaman itu tuh menimbulkan rasa takut, tapi jangan mundur gitu. Jadi dengan kita sadar bahwa itu menimbulkan ketakutan, kita nggak menjadi denial ya terhadap situasi gitu ya, dan kita melihat bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Jadi kita nggak mundur gitu ya, dan kita terus bersuara gitu. Dan seringkali kalau dalam konteks aku ya sebagai seorang aktivis perempuan, jaringan itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan. Jaringan internet apa jaringan komunitas? Jaringan internet tentu saja gitu, tapi jaringan antar komunitas ini menjadi juga sangat penting. Karena kemudian kita bisa saling backup. Misalnya dengan ketika mendapatkan ancaman ya, misalnya aku dapat SMS yang atau kadang SMS walaupun sekarang sudah jarang ya, tapi itu sempat ada gitu ya. Tapi memang WA ataupun pesan teks gitu ya. Pesan teks itu bisa langsung dilaporkan. Gitu. Jadi diproses nggak Mbak dilaporkan, tapi kalau nggak diproses kan sama aja. Iya, bisa diproses, kadang juga diproses secara langsung gitu. Misalnya di tracking ini siapa. Tapi diakomodir lah oleh kepolisian ya? Ngelapornya nggak ke kepolisian dulu sih, mengadu sebenarnya. Kalau lapor kan ke kepolisian ya, tapi pengaduan gitu ke jaringan gitu. Dan itu membuat kita jadi teratasi rasa takut itu gitu. Jadi bahwa ini akan kita perjuangkan bareng-bareng gitu. Mungkin di luar sana nih, oke saudara, para ladies ini banyak yang pengen sebenarnya turun ke lapangan, pengen juga menyuarakan aspirasi ataupun juga keluh kesah terhadap pemerintah, tapi sebenarnya takut gitu. Takut karena biasanya kan kalau kita lihat template-nya demo itu antara sore ke malam itu kan pasti rusuh gitu. Ada ini nggak sih Mbak, cara-cara bagi kita, bagi perempuan mungkin yang takut turun ke lapangan tapi tetap bisa menyuarakan suara itu gimana? Yang pertama cari teman gitu. Jadi untuk mengatasi rasa takut kita ketika aksi, kita penting untuk cari teman gitu. Jadi usahakan kalau datang ke aksi massa itu nggak sendirian, setidaknya ada 2 orang gitu ya. Gitu. Jadi ada teman yang kemudian kalau panik itu nggak terlalu berlanjut ke panik, jadi bisa ada yang diajak ngobrol gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berlatih untuk menyuarakan. Jadi sebelum ikut aksi misalnya kita bisa latihan demo, latihan gitu ya, latihan via sosial media dulu gitu kan, bersuara dengan sosial media ke teman-teman terdekat gitu ya. Jadi dengan itu akan melatih keberanian kita. Oke. Sekarang seperti biasa gitu kan, sebelum kita berakhir kita akan main games dulu. Ini ada fishball, ada pertanyaan-pertanyaan tenang, ini nggak nanya tentang politik, jadi bisa dipilih nanti aku yang bacain. Mana dia? Oke. Ya, apa nih kali ini temanya? Sebutkan 10 tuntutan kah? Oke, jawab cepat nggak boleh mikir. Oke. Kalau bisa ubah satu kebijakan soal perempuan sekarang juga apa itu? Sahkan RUU PPRT. Oke. Kenapa? Karena udah 21 tahun. Oke, sebenarnya poin yang paling penting di undang-undang itu apa sih Mbak? Pengakuan PRT sebagai pekerja. Bisa segera didengarkan. Oke. Mana nih? Kayak tersimpan ini Mbak, seperti anggota DPR kita yang masih nggak muncul. Ups. Kebalik. Satu lagi, jawab cepat, nggak boleh mikir. Apa satu kata yang menggambarkan perjuangan perempuan hari ini? Pink. Boleh saya buka soalnya ini ada kata-katanya. Ini. Protes adalah hak. Iya. Oke. Ini yang menggambarkan perjuangan perempuan saat ini. Kenapa? Karena warna dan kata-kata ini terinspirasi dari seorang perempuan yang hadir, yang sempat viral di aksi tanggal 28 kemarin, begitu membawa
dia memakai jilbab Ya, gitu berwarna pink begitu Masa dan kulit berdiri gitu. paling depan gitu. Berdiri paling depan dan berani menghadapi polisi. Saking marahnya, saking jengkelnya begitu ya. Tapi juga muncul dari kepedulian yang sangat besar juga terhadap situasi Indonesia hari ini. Gitu. Jadi kalau sudah tentang negara itu mau cowok cewek semua harus maju gitu. Atau biasanya emak-emak yang paling depan. Betul. Bawa apa? Yang Tahu nggak potong kenapa gorengan. emak-emak bisa paling depan ya? Kenapa? Karena dia apa namanya? Karena kepekaan emak-emak itu sangat tinggi gitu. Perempuan lebih tepatnya ya. Iya, kepekaan perempuan itu sangat tinggi. Itu juga yang menginspirasi aksi perempuan hari ini begitu ya. Karena kita nggak mau Indonesia tuh gelap terus. Kita mau Indonesia berwarna cerah, pink, seperti baju yang pink kita pakai fuchsia. ini, begitu. Semua itu harus berani intinya gitu. Apalagi saat ini kan ya itu tadi ruang media sosial kan udah semakin lebar ya. Jadi kalau ada intimidasi itu kita udah bisa publish itu, meminta bantuan kayak gitu kan. Jawab cepat juga nggak boleh mikir. Kalau patriarki itu benda, menurutmu itu dia seperti apa? Oh ya, aku tahu. Apa? Senjata. Senjata berbahaya. Berbahaya. Gitu, tapi dikamuflase sebagai sesuatu yang bermanfaat, menegakkan keadilan atau gimana? Iya, karena itu sering dibawa untuk mengintimidasi para demonstran. Sampai saat ini patriarki itu masih ada kan? Masih banget. Masih gitu banget. Ya. Umurnya udah berapa ya? Udah dari 1000 tahun yang lalu kayak. gitu. Yang paling susah. Tapi nggak pernah hilang ya? Paling susah menghapus patriarki itu kenapa sih? Karena satu adalah patriarki sebuah sistem yang dia selalu bisa berubah gitu. Jadi kalau dulu kita bilang bahwa bentuk patriarki itu adalah perempuan nggak boleh keluar rumah. Perempuan harus jadi ibu rumah tangga. Perempuan nggak boleh bekerja. Sekarang perempuan bekerja. Tapi apakah patriarki selesai? Enggak. Dia kemudian atau patriarki ini kemudian bisa berubah ketika perempuan bekerja, dia menjadi sangat mudah dieksploitasi. Gitu. Jadi berubah dari masa ke masa. Mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi. Udah melihat dengan pergerakan zaman kayak gitu kan. Dengan pergerakan zaman. Makanya kita sebagai perempuan Mahadika sendiri punya program namanya Sekolah Feminis gitu ya. Jadi memang kita punya semangat untuk membangun pergerakan feminis begitu ya. Ini untuk melawan patriarki yang berubah-berubah dengan cepat ya. itu. Seperti ini apa sih yang kalau nemplok berubah warna binatang? Bunglon. Bunglon Iya. kayak gitu. Satu lagi terakhir. Satu lagi ya masih ada. Masih banyak kita. Seperti tuntutan Ini susah-susah rakyat kepada pemerintah. Masih banyak. Oke. Wah, ini nyambung nih. Apa satu hal yang orang sering salah pahami soal feminisme? Melawan laki-laki. Iya kan? Feminisme Iya, saya sering banyak melawan mendengar. laki-laki. Iya. Itu anggapannya gimana maksudnya? Itu anggapan yang salah kaprah karena karena melihat ketika berfokus pada pengalaman perempuan maka dia sama dengan melawan laki-laki begitu. Padahal enggak. Nah, ini juga yang aku mau bilang ya bahwa kalau dari aku sendiri tuh melihat feminisme sebagai sebuah cara berpikir gitu. Yang itu membantu kita untuk melihat bahwa menjadi perempuan itu bukan kecelakaan, tapi kekuatan. Oh, Gitu. oke. Itu feminisme ya. Ini definisi yang aku temukan ketika selama beberapa tahun menjadi aktivis perempuan. Jadi feminisme tuh selalu dikaitkan dengan melawan laki-laki gitu kan? Iya, itu pemahaman yang salah. Jadi perempuan gitu harus ya. kuat, harus berani kayak gitu, tapi Jadi, disalahartikan ya. masalah perempuan ini karena akar problemnya tuh laki-laki gitu. Enggak. Karena tidak ada laki-laki yang dilahirkan menjadi pemerkosa. Gitu. Tapi lingkungan yang membentuk kemudian kita, ya. Laki-laki menjadi kalau kita lihat datanya ya, pelaku kekerasan terhadap perempuan mayoritasnya laki-laki. Cuman tidak ada bayi laki-laki yang lahir kemudian udah Ditakdirkan gitu. ada labelnya dia akan menjadi seorang pelaku, nggak ada.
Semua itu karena lingkungan Iya, dan lingkungan yang membentuk. kondisi yang membentuk kayak gitu. Oke, terakhir harapan Mbak Mutia untuk anak muda Indonesia saat ini. Jangan mundur. Ayo kita semangat sama-sama gitu untuk Indonesia yang lebih cerah. Oke, Indonesia cerah segera terjadi. Thank you, bye bye.